Keduanya saling memandang dan tersenyum, dengan ekspresi mereka sendiri di mata mereka. Gilgamesh memahami ketenangan dan kemantapan Qin Yi Chen sebelum pembentukan tren umum. Dan Qin Yi Chen juga melihat cara Gilgamesh menjadi raja dari naga hitam ini. Itu benar-benar mendominasi, sehingga semua orang yang mengikutinya dapat dengan jelas merasakan bahwa di sisinya, setidaknya beberapa orang bersedia membalas dendam, setidaknya dia menghargai setiap bawahannya. Dalam lingkungan seperti itu, Qin Yi Chen melihat ancaman Gilgamesh. Jika Zeus jatuh, Gilgamesh akan menjadi ancaman terbesar Qin Yi Chen. Untungnya, masih ada ruang untuk rekonsiliasi antara keduanya. Qin Yi Chen menghela nafas ringan, tetapi tidak tahu harus mulai dari mana. Untuk mengatakannya, hubungan antara keduanya sebenarnya tergantung pada Gilgamesh. Itu bukan sesuatu yang bisa dia kendalikan. Ngomong-ngomong, ada satu hal yang perlu kukatakan padamu tepat waktu, yaitu, orang-orang yang kamu sebutkan, Lu, telah memulai aksi mereka di bidang bintang di tepi, dan Olympus belum memiliki banyak tanggapan saat ini. Qin Yi Chen sedikit terkejut. Tidak ada reaksi sama sekali. Gilgamesh mengerutkan bibirnya dengan jijik. Para bajingan ini sama sekali tidak peduli dengan kehidupan orang. Tidak peduli apa yang mereka lakukan. Selama perang tidak dibawa ke Olympus, mereka tidak akan mengambil tindakan. Ngomong-ngomong, aku akan pergi menemui orang lain dulu. Aku hanya berbicara denganmu sendirian. Jadi tidak dapat dihindari bahwa orang-orang akan memperhatikan keberadaanmu. Setelah berbicara, Gilgamesh mengintip senjata yang ditempa oleh Qin Yi Chen dalam perjalanan untuk memeriksa luka semua orang. Ini adalah perlindungan Gilgamesh untuk Qin Yi Chen. Apapun, selama itu rahasia, akan ada banyak orang yang ingin tahu, dan desas-desus tumbuh dalam keadaan seperti itu. Jika desas-desus semakin besar, masalah kuil penguasa cahaya akan berlanjut. Sekarang, setelah Gilgamesh datang untuk menyampaikan belasungkawa kepada penguasa cahaya, berita dari mulutnya sendiri, untuk menghilangkan perhatian orang-orang ini pada senjata perang, juga dapat dianggap sebagai bantuan untuk Qin Yi Chen. Qin Yi Chen memikirkannya, dan kemudian kembali ke tim sesuai dengan identitasnya sendiri. Tidak butuh waktu lama bagi para penganut kuil penguasa cahaya untuk muncul di depan semua orang setelah naga hitam Gilgamesh mempersiapkan medan perang. Qin Yi Chen mengangguk ringan. Sepertinya itu harus didiskusikan dengan orang-orang dari klan naga hitam. Menurut pemahaman Qin Yi Chen tentang kuil penguasa cahaya, orang-orang percaya ini harus tiba pertama kali. Seharusnya Gilgamesh yang bernegosiasi di sini dan bertanggung jawab atas kewaspadaan pinggiran. Lagi pula, Gilgamesh tidak membawa banyak orang. Setelah keheningan singkat, Qin Yi Chen tiba-tiba menghela nafas. Meskipun kuil penguasa cahaya saat ini mengikuti jalan pembusukan setelah berpura-pura jatuh, pada saat ini, kekuatan lain tidak mengetahui rencana Qin Yi Chen. Anda bisa melihat sekilas siapa teman yang bisa dipercaya dalam arti sebenarnya dan siapa pasangan yang berkumpul karena kepentingan. Dunia lebih panas dari ini. Untungnya, dia diingatkan oleh Athena, dan tidak pergi untuk melihat heboh di tubuh aslinya. Jika tidak, Qin Yi Chen yakin bahwa dia akan kehilangan waktu paruhnya, dan kuil Lord of Light pada waktu itu tidak terlalu berbeda dari adegan pembusukan yang disamarkan sekarang. Untuk sementara waktu, Qin Yi Chen memiliki perasaan campur aduk. Dengan pengepungan orang-orang percaya di kuil penguasa cahaya di luar, dan pernyataan Gilgamesh, kedua belah pihak berpisah lagi. Gilgamesh menuju kuil penguasa cahaya, sementara Qin Yi Chen mengikuti tim kuil penguasa cahaya dan terus bergerak ke kejauhan. Dalam perjalanan panjang berikutnya, tidak ada bahaya. Setelah serangan putaran pertama, kuil Lord of Light mulai waspada penuh sebagaimana mestinya, dan ini adalah waktu untuk menunjukkan akumulasi kuil Lord of Light dalam 4 tahun terakhir. Hanya mengawal senjata, kekuatan yang keluar sudah cukup untuk mendorong kuil suci yang liar. Dengan persiapan kuil penguasa cahaya, jika Apollo, Dewa Cahaya, ingin menjarah lagi, dia jelas perlu melakukan banyak persiapan, dan dia mungkin tidak akan berhasil. Karena penjadwalannya memakan waktu, Ares, Dewa Perang, pasti tidak akan membiarkan transaksinya dengan kuil penguasa cahaya terganggu. Selama sisa perjalanan, Qin Yi Chen sangat santai, dan tidak berniat bertanya sama sekali, tetapi hanya sesekali memeriksa. Gilgamesh di sisi lain berlari menuju kuil penguasa cahaya tanpa melihat ke belakang setelah meninggalkan tim. Saat sekelompok orang percaya masuk ke kuil Lord of Light, sebuah kerusuhan pecah. Ini adalah kuil penguasa cahaya, dan naga hitammu tidak memenuhi syarat untuk menerobos masuk. Mundur. Kalau tidak, jangan salahkan kami karena tidak sopan. Bahkan jika kamu bekerja keras hari ini, kamu tidak akan diizinkan memasuki kuil penguasa cahaya. Di atas langit, ada lapisan-lapisan awan gelap yang menyatu, seperti ombak yang menggulung. Dan angin yang bersiul menyengat telinga orang. Orang-orang di bawah semua menatap ke langit dengan gugup, meskipun mereka tahu bahwa di lingkungan seperti itu, mereka tidak memiliki apapun untuk dikendalikan dan hanya bisa menonton di sini. Tetapi mereka tetap tidak memilih untuk pergi. Di bawah langit yang gelap ini, ada banyak orang. Meskipun kekuatan mereka tidak kuat,
mereka juga melakukan apa yang bisa mereka lakukan. Seorang pria tua berkata kepada muridnya Langses dengan ekspresi serius di punggungnya. Kalian semua telah melihat hari ini bahwa kuil penguasa cahaya menghadapi musuh yang kuat. Apa yang bisa kita lakukan bukanlah bergabung dengan pertempuran mereka, tetapi untuk mewarisi. Bahkan jika kuil Lord of Light dihancurkan hari ini, kita harus mengingat ajaran Lord of Light, dan menyebarkan berkah semacam itu ke semua wilayah bintang, sehingga mereka juga dapat merasakan rahmat Lord of Light. Kalian semua harus mengingatnya. Lingkungan seperti apa kita berada dan kehidupan seperti apa yang kita jalani sebelum pendirian kuil penguasa cahaya. Sekarang kita telah menyingkirkan kehidupan semacam itu. Kita telah mengantarkan dunia baru. Kita telah meninggalkan teori garis keturunan yang tidak berguna, dan membiarkan setiap manusia memiliki kemungkinan untuk bangkit. Ini adalah segalanya yang tidak dimiliki oleh orang-orang di wilayah bintang lain. Tidak tahu. Dia membutuhkan kita untuk menyebar. Ayo pergi. Untuk terakhir kalinya, bermeditasilah denganku. Ajaran dari penguasa cahaya. Jika Anda memiliki cahaya di hati Anda bisa menjadi cahaya. Nada penuh gairah lelaki tua itu menggerakkan semua orang yang hadir. Nada kata-kata yang nyaring dan kuat menekan angin di langit. Dan dalam pemandangan ini seperti penghujung hari, ajaran Lord of Light dihotbahkan. Para siswa bermeditasi dalam hati mereka, lalu berbalik dan pergi. Mereka memiliki tugas yang lebih penting di pundak mereka, jauh lebih penting daripada mengubur kuil penguasa cahaya di sini. Sebarkan ajaran Lord Light Lord ke seluruh dunia, sehingga Temple of Light Lord dapat diteruskan. Dengan kesedihan dan kemarahan, banyak orang memulai jalan yang sulit. Masih banyak orang seperti lelaki tua itu. Setelah mengusir murid-muridnya, lelaki tua itu berdiri di platform tinggi dengan tangan di punggungnya, menatap awan yang berubah dengan cepat di langit. Dia sepertinya melihat orang-orang percaya di kuil penguasa cahaya yang tidak sekuat lawan mereka di awan. Tetapi mereka bertarung dengan darah dan bertarung sampai mati.